Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 2005020012 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Jamhur Poti, SE MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tipe dan Gaya Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antar pemimpin, pengikut, dan situasi. Selanjutnya, tipe gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan proses yang di dalamnya terdapat unsur memengaruhi. Dengan adanya gaya kepemimpinan, akan terjalin kerjasama serta adanya visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Organisasi yang dipimpinnya dapat digotongkan dalam berbagai tipe gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis, yaitu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya. Dalam tindakan penggerakannya, sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Yang kedua, gaya kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Mereka mengambil keputusan dengan siapa ia hendak bekerja sama. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya. Yang keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Yang kelima, gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Yang keenam, gaya kepemimpinan delegatif. Pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Dan yang ketujuh, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis ini, mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya. Juga sabar, murah hati, segala bentuk kebijakan-kebijakan ada dalam diri pemimpin tersebut. Lalu yang kedelapan, ada gaya kepemimpinan paternalistis. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, dan sering bersikap maha tahu. Kemudian yang kesembilan, gaya kepemimpinan demokratis. Tipe demokrasi ini lebih menunjukkan dominasi perilaku sebagai pelindung dan penyelamat, serta perilaku menunjukkan dan mengembangkan organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin mengikut sertakan seluruh anggota kelompok dalam mengambil keputusan. Pemimpin perusahaan yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat atau kreasi bawahannya. Dan yang ke-10, gaya kepemimpinan militeristis. Dalam menggerakkan bawahan, sistem perintah yang lebih sering dipergunakan. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.